illallah wahdahu la syarikalah tanazzaha 'anis syariki wan nadidi wal mithal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudwatul ubadi fin niyyati wal aqwali wal af'al sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala sahbi wal al. Amma ba'd, ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu taala. Sekarang pasal yang ke-75. Al-Mannan yang maha memberi, yang banyak pemberiannya, yang maha memberi. Maha kan menunjukkan sangat atau banyak. Wa qad thabata hadzal ism, terdapat nama ini fi sunnatin nabiyil karim, dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Imam Ahmad wa ghairuhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, Nabi mendengar seseorang mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan bahwasanya segala puji bagimu, hanya milikmu segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Wahdaka la syarikalak, semata tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannanu, yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan atau kebesaran dan kemurahan. Maka Rasul ketika mendengar orang itu berdoa seperti itu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang jika diminta dengannya Allah menjawab, yang jika diseru dengannya Allah menjawab. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan jika diminta dengannya Allah memberi. Nah, syahidnya di sini ada kata Al-Mannan. Jadi di antara nama Allah Al-Mannan. Wal mannanu huwa katsirul 'ata, artinya adalah banyak memberi. Adimul mawahib, besar anugerah-anugerahnya. Wasi'ul ihsan, luas kebaikan-kebaikannya. Alladzi yadurrul 'ata 'ala ibadihi, yang melimpahkan pemberian kepada hamba-hambanya. Dan royaduru ini juga memberikan dengan banyak, ya, yang memberikan pemberian kepada hamba-hambanya dengan banyak, mengalir dengan deras, melimpah, mengucurkan. Wa yuwalil an-na'ma'a 'alaihim, kemudian Allah menguasakan, mengokohkan, mengukuhkan nikmat-nikmat untuk hamba-hambanya, tafaddulan minhu wa ikraman, sebagai kemurahan darinya dan pemuliaan. Jadi Allah memberi nikmat kepada hambanya bukan karena Allah utang jasa, tapi semata-mata kemurahan Allah, ya, fadl minallah, keutamaan dari Allah, pemberian dari Allah, kelebihan dari Allah, bukan dari hambanya. Hamba enggak punya kelebihan apapun. Wala mannanu 'alal itlaqi wala mannana 'alal itlaqi illallahu wahdahu. Tidak ada yang mannan, ya, yang memberi dengan sempurna, ya, maha memberi secara mutlak kecuali Allah semata. Jadi yang memberi dengan pemberian yang mutlak itu hanya Allah Azza wa Jalla. Alladzi yabda'u bin nawali, yang memulai pemberian qabla su'ali, sebelum diminta. Lahul minnah ala ibadihi, Allah memiliki
anugerah dan jasa atas hamba-hambanya, wala minnata li ahadin minhum alaihi, dan tidak ada jasa apapun bagi seseorang di antara mereka atas Allah Azza wa Jalla. Allah enggak pernah utang jasa kepada siapapun. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar. Wa huwa amrun masyhudun lil khaliqah, dan dia adalah perkara yang disaksikan oleh makhluk-makhluk kulliha semuanya, birriha wa fajiriha, yang baik maupun yang jahat, min jazili mawahibihi, dari besarnya anugerah-anugerahnya, wasi'ati atayahu, dan luasnya pemberian-pemberiannya, wa karimi ayadihi, dan kemurahan pemberian-pemberiannya atau jasa-jasanya, wa jamili sana'ihi, dan bagusnya perbuatan-perbuatannya atau buatan-buatannya, wasi'ati rahmatihi, dan luasnya rahmatnya, wa birrihi wa lutfihi, kebaikannya dan kelembutannya, wa ijabatihi, dan pengkabulannya, lida'awatil mutarrina, terhadap doa-doanya orang-orang yang terpaksa atau terdesak, wa kashfi kurubatil makrubina, dan menyingkap kesulitan-kesulitan orang yang dalam kesusahan. Jadi semua tahu ya, semua makhluk tahu tentang itu. Makhluk yang beriman maupun yang kafir tahu, yang baik maupun yang jahat semuanya tahu sebenarnya. Wa ighatsatil malhufina, dan juga bantuannya terhadap orang-orang yang merana, orang yang kesusahan. Wa daf'il mihani wal balaya, kemudian Allah menepis ujian-ujian dan bencana-bencana, ba'da in'iqadi asbabiha, setelah terkumpul atau terikat sebab-sebabnya, wa sarafaha ba'da wuqu'iha, dan Allah juga memalingkannya atau menghilangkannya setelah menimpa. Jadi musibah yang sudah menimpa Allah palingkan, Allah singkirkan. Wa lutfihi, dan juga kelembutannya ta'ala fi dzalika, dalam hal itu, ila ma la tablughu al-amalu, sampai kepada apa yang tidak bisa dijangkau oleh harapan-harapan. Jadi kebaikan Allah itu melebihi harapan-harapan seluruh makhluk. Apalagi kelembutan Allah ya. Kelembutan Allah itu pemberian yang sangat lembut, pemberian yang hampir tidak disadari oleh yang diberi, tidak disadari oleh kebanyakan manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemberian mutlak atau pemberian yang kekal berupa iman dan sebagainya. Wa min azimi min mannihi, di antara keagungan anugerah Allah subhanahu, hidayatuhu khassatuhu wa ibadahu ila sabili dari salami, adalah hidayah Allah bagi orang yang khusus dan hamba-hambanya, ila sabili dari as-salami, ke jalan negeri keselamatan. Darussalam itu surga ya, salah satu nama surga. Wa mudafa'atihi anhum ahsana difa', dan pembelaan Allah terhadap mereka, untuk mereka dengan sebaik-baik pembelaan. Wa himayatuhum minal wuqu'i fil athami, kemudian juga perlindungan Allah terhadap mereka dari terjerumus ke dalam dosa-dosa. Wa hubbiba ilaihim al-iman, kemudian Allah membuat mereka cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan Allah menghiasi iman di dalam hati-hati mereka. Wa karraha ilaihimul kufra, kemudian Allah membuat mereka benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini semuanya pemberian Allah ya. Orang enggak suka dengan maksiat ya, keji, jorok, jijik melihat maksiat, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
wa ja'alahum minar rasyidin, Allah menjadikan mereka di antara orang-orang yang mendapatkan bimbingan, yang terbimbing. Wa kataba fi qulubihimul iman, kemudian Allah tulis, Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah dukung mereka dengan ruh darinya. Ruh ini pertolongan juga maknanya, pertolongan darinya. Wasammahum al-muslimin, kemudian Allah menamakan mereka sebagai orang-orang muslim yang berserah diri, min qabli an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Allah sudah sebut mereka sebagai muslimin. Wa dzakarahum qabla an yadhkuruhu, Allah mengingat mereka qabla an yadhkuruhu, sebelum mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahum qabla an yas'aluhu, Allah memberi mereka sebelum mereka meminta. Ta'arraf ilaihim bi asma'ihi, Allah mengenalkan diri kepada mereka dengan nama-namanya. Wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsanan, Allah memerintahkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah terhadap mereka dan juga ihsan, kebaikannya. Jadi perintah Allah itu dasarnya apa? Rahmah dan ihsan. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, Allah nggak nyuruh kita sholat ya, karena saking sayangnya Allah kepada kita, Allah nyuruh kita sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. La hajatan minhu ilaihim, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, justru setiap ibadah yang kita jalankan berarti kita meraih kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita akan meraih kasih sayangnya. Wa nahahum amma nahahum anhu, kemudian Allah juga melarang mereka dari perkara-perkara yang Allah larang mereka darinya. Himayatan, sebagai perlindungan, wasianatan, penjagaan, lahum, bagi mereka. La bukhlan minhu alaihim, bukan Allah bakhil kepada mereka. Wa khatabahum bi altafi khitabin, kemudian Allah berbicara dengan mereka dengan ungkapan yang paling lembut. Wa ahlahu, dan yang paling manis. Wa nasahahum bi ahsani nasaih, Allah menasihati mereka dengan nasihat yang paling bagus. Wa wasahum bi akmalil wasaya, dan Allah memberi wasiat kepada mereka dengan wasiat yang paling sempurna. Wa amarahum bi asyrafil khisal, Allah menyuruh mereka dengan karakter-karakter yang paling mulia. Wa nahahum an aqbahil aqwali wal a'mal, dan Allah melarang mereka dari seburuk-buruk ucapan dan perbuatan. Wa sarafa lahumul ayati, kemudian Allah mengarahkan untuk mereka ayat-ayat. Wa daraba lahumul amsal, kemudian membuat untuk mereka permisalan-permisalan. Wa wassa'a lahum turuqal ilm, kemudian Allah meluaskan untuk mereka jalan-jalan ilmu. Bihi wa ma'rifatihi, ilmu tentang Allah dan mengenal Allah. Allah luaskan semua itu, sarananya Allah sediakan biar kita betul-betul kenal Allah Azza wa Jalla. Wa fatalahum abwabal hidayati, dan Allah juga membuka untuk mereka pintu-pintu hidayah. Wa arrafahumul asbab, kemudian Allah mengenalkan kepada mereka sebab-sebab yang mendatangkan hidayah. Alati tudnihim min ridahu, yang bisa mendekatkan mereka kepada ridhonya. Wa tub'iduhum an ghadabihi, dan menjauhkan mereka dari murkanya. Ila ghairi dzalika min anwa'i ni'amihi, dan selain daripada itu dari macam-macam nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi selama ini mungkin nikmat-nikmat yang begini tidak dirasakan oleh manusia. Kebanyakan manusia merasakan nikmat itu berupa materi, berupa harta, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Itu yang dianggap sebagai nikmat. Cuma itu rata-rata, sebatas itu. Padahal ini semua disebutkan tadi
nggak menyinggung itu sama sekali, ya. Jadi nikmat terbesar itu justru syariatnya, ya. Di sini ada perintah Allah, ada larangan Allah, hidayah, iman dan lain sebagainya semua. Itu nikmat yang paling besar. Itu nikmat yang paling disepelekan oleh manusia, bahkan nggak tahu kalau itu nikmat, ya. Banyak orang yang menganggap agama itu beban. Banyak orang yang masih mengira agama itu penjara, agama itu mempersulit kehidupan, agama itu mengekang, agama itu tidak sejalan dengan hak asasi manusia, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia punya hak untuk bebas itu. Hak asasi manusia kan begitu. Freedom, bebas, bebas segalanya. Ila ghairi dzalika min anwa'i ni'amihi wa sunufi minanihi, ya, berbagai macam nikmatnya dan berbagai golongan dari anugerah-anugerahnya. Yang Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Walaupun dengan sebagian yang lain saling tolong menolong untuk menghitung nikmat Allah, tidak sanggup. Dan juga yang mengatakan Jalla sya'nuhu, yang mulia perkaranya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun yang ada pada kalian dari satu nikmat maka itu dari Allah. Apapun, satu nikmat sekecil apapun, semuanya dari Allah azza wa jalla. Wa man arada mutala'ata usulil minani, siapa yang ingin menelaah pokok-pokok anugerah atau nikmat, falyudim sarhan nadhar firyadil Quran, maka silahkan mengkontinyukan untuk mengembarakan pandangannya, pikirannya di taman-taman Quran. Maksudnya membaca Quran dengan tadabbur, ya. Kalau kita mentadabburi Quran, kita akan tahu betapa banyaknya nikmat Allah. Allah ingatkan kita, ya. Allah mengungkit nikmat, ya. Kalau mau dikatakan mengungkit dalam bahasa kita, ya, tapi sejatinya kalau bagi Allah mengingatkan gitu. Allah mengingatkan tentang nikmatnya agar kita tahu bagaimana mensyukuri nikmatnya. Wal yata'ammal ma 'addadallahu fihi, dan perhatikan apa yang Allah bilang, Allah jumlahkan, Allah sebutkan secara beberapa angka gitu, ya, banyak. Fihi, di dalam Al-Quran, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya al-azimah, yang agung, wa atayahu al-karimah, dan pemberiannya yang mulia, wa minanahu al-jazilah, dan juga wa minanihi al-jazilah, nikmat-nikmatnya yang banyak, anugerah-anugerahnya yang banyak. Ini akan disebutkan sebagian contoh, ya, diantaranya, ya. Karena semua ayat Quran hampir semuanya menjelaskan tentang nikmat Allah yang begitu luas dan begitu banyak, tanpa mampu kita menghitung jenisnya saja nggak bisa, apalagi menghitung per individunya, ya. Faqad dzakara subhanahu ibadahu, Allah mengingatkan hamba-hambanya, biminnatil hidayah lihadaddin, ya, dengan apa diingatkan? Dengan anugerah hidayah terhadap agama ini. Kita sekarang Islam, Muslim, kita mengenal Islam, ini semata-mata hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang tak tergantikan, ya. Gak bisa kita ganti dengan langit bumi seisinya. Gak cukup untuk menebus Islam yang ada pada kita, gak cukup. Makanya termasuk kejahilan yang luar biasa, ya, orang yang berani menjual iman demi mendapatkan mie instan, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu sejatinya belum beriman, ya. Orang yang begitu mudahnya menanggalkan iman hanya karena iming-iming materi yang gak seberapa, dengan alasan kelaparan, kesulitan hidup dan sebagainya, itu sejatinya belum beriman. Kalau orang beriman rela, ya mending mati daripada apa? Hidup kemudian meninggalkan keimanan. Tidak bisa iman dijual, tidak bisa iman digadaikan, ya. Naudzubillah min dzalik.
wal ikhraju min dhulumati syirki, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur birabbil alamin, kufur terhadap Rabb semesta alam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 93, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillahi, jika kalian berjalan di jalan Allah, fatabayyanu, maka carilah keterangan, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, jangan kalian katakan terhadap orang yang melemparkan kepada kalian salam, lasta mu'mina, kamu bukan mukmin. Kenapa? Tabtaguna aradul hayati dunya, karena hanya semata-mata menginginkan kepentingan dari kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsira, padahal di sisi Allah ada perbendaharaan yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu, begitulah kalian sebelumnya. Famanallahu alaikum, maka Allah anugerahkan kepada kalian, fatabayyanu, maka kalian menjadi jelas. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Khabir sudah kita pelajari sebelumnya ya, yang Maha mengetahui perkara-perkara yang rumit, yang detail, yang kecil, yang lembut. Kemudian dalam surat Al-Hujurat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka mengungkit kepadamu wahai Muhammad karena mereka sudah masuk Islam. Kami sudah masuk Islam, merasa berjasa. Qul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan kalian ungkit atasku keislaman kalian. Kenapa? Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah lah yang telah memberi anugerah kepada kalian. Allah yang lebih berhak mengungkit atas kalian. An hadakum lil iman, ketika Allah memberi hidayah kepada kalian kepada iman. Kalau kalian betul-betul beriman, in kuntum shodiqin, kalau kalian jujur dalam iman. Tapi kalau sekedar Islam ya nggak ada gunanya. Islam tanpa iman tuh nggak ada gunanya. Banyak orang berislam tapi tidak beriman, dan itu nggak ada gunanya. Islam tuh cuma dohirnya saja, dia syahadat, dia sholat, dia shaum, dia zakat, dia macam-macam perbuatan yang memang bagian dari syariat Islam, tapi hatinya tidak ada iman, hatinya nggak yakin dengan rukun iman, atau hatinya melanggar dari berbagai perkara yang wajib di dalam iman, maka itu tidak ada gunanya, semua amalnya batal. Kemudian dalam An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, seandainya bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, tidak ada di antara kalian yang bisa mensucikan diri ya, dari seorang pun selama-lamanya. Ternyata kita bisa mensucikan diri kita bisa membersihkan dari dosa-dosa, kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak mulia. Itu semata-mata apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bukan karunia Allah, kalian gak ada yang mensucikan diri, gak ada yang bersih kalian dari dosa-dosa abadan, selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki may yasha, tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi Anda merasa suci, itu berarti belum suci. Orang yang benar-benar suci adalah orang yang disucikan oleh Allah dan tidak merasa suci. Itulah orang yang benar-benar suci, merasa betul bagaimana segalanya adalah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada ujub. Kalau ada ujub tidak suci, kalau ada sombong apalagi. Jadi penyakit hati itu banyak ya. Hati yang suci adalah hati yang bebas dari segala penyakitnya. Itu semua anugerah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah pada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Begitu Nabi mengajarkan doa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan hatiku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati. Sucikan jiwaku, engkaulah yang sebaik-baik membersihkan jiwa. Kemudian dalam surat Al-Hujurat 7 dan 8,
Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah membuat kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi iman di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah membuat kalian benci terhadap kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan, dosa-dosa besar. Wal isyan, dan kemaksiatan. Jadi kalau kalian bisa menjauhi segala dosa-dosa, itu karena Allah yang membuat kalian membenci dosa itu dan meninggalkan dosa itu. Semua Allah yang memberi anugerah. Tidak ada nikmat apapun kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ulaika humur rasyidun, maka mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Fadlam minallahi wa ni'mah, diingatkan lagi, itu karunia dari Allah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla semata, bukan dari yang lain, bukan dari nenek moyang, bukan dari setan dan seterusnya. Semua itu karunia dari Allah. Makanya jangan mensyukuri selain Allah. Ya, jangan sedekah kepada laut misalnya, sedekah kepada bumi. Itu laut dan bumi enggak memberi apa-apa. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah Allah. Dan mensyukuri Allah bukan sedekah ke Allah, enggak. Allah enggak butuh sesaji. Allah enggak butuh makan. Allah itu cuma mengarahkan kita mentaatinya. Cara mensyukuri Allah adalah dengan cara apa? Mentaati Allah Azza wa Jalla. Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa dzakara subhana, kemudian Allah juga mengingatkan biminnati ba'tsir rusul, mengingatkan tentang anugerah berupa pengutusan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, wa ikramuhu hadil ummah, dan pemuliaan Allah terhadap umat ini dengan apa? Dengan diutusnya pilihan-pilihan rasulnya, safwatur rusulih, wa khairi anbiya'i, dan sebaik-baik, bukan pilihan-pilihan, pilihan satu ya, pilihan rasul-rasulnya, dan sebaik-baik nabi-nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuliaan Allah bagi kita umat akhir zaman. Karena yang Allah kirim kepada kita itu rasul terbaik. Yang Allah utus kepada kita nabi terbaik. Maka ini kenikmatan luar biasa, disyukuri ya. Alhamdulillah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, nabi yang paling baik. Jadi diutusnya nabi itu anugerah dari Allah. Allah bilang dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah kirim di setiap umat seorang rasul agar menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, segala sembahan selain Allah. Begitu Allah mengirim pada setiap umat agar mereka kembali kepada tauhid. Kemudian dalam surat Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat pun kecuali datang padanya pemberi peringatan, ada padanya pemberi peringatan. Kemudian dalam Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah. Lihat, ini anugerah Allah, anugerah yang paling besar ya. Apa itu? Anugerah atas kaum mukminin berupa apa? Id ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah kirim terhadap mereka seorang rasul, dan rasul terbaik ini min anfusihim, rasul dari kalangan mereka, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari hewan, apalagi rasul dari kalangan mereka manusia, bahkan dari kalangan Arab, bangsa Arab. Yatlu alaihim, tugasnya adalah membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari berbagai kotoran dan dosa, dari dosa kesyirikan, kekafiran, dan seterusnya. Jadi tugas Rasul apa? Mensucikan kalian, mensucikan mereka, umat-umat yang beriman.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah anugerah Allah. Kalau tidak ada hidayah Allah, kalau Allah tidak kirim Rasul kepada kita, kita dalam kesesatan yang nyata. Dalilnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kullukum dhalun, semua kalian adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah. Jadi kalau ada orang sesat, itu bukan salah Allah, memang aslinya sesat. Karena Allah memberi anugerah kepada sebagian hambanya, kemudian mendapatkan hidayah. Nah, ini karunia dari Allah. Yang lain belum dapat karunia. Kenapa? Ya salah mereka, tidak mau meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Kita pun dulu nggak minta hidayah, dapat hidayah, ya kan? Antum memang pas masuk Islam dulu kapan? Ada yang mualaf? Ada nggak di sini? Yang dulunya kafir kemudian masuk Islam? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti Islam dari kapan? Dari lahir, dari sebelum lahir. Pernah minta nggak lahir dari perut seorang yang muslimah? Kan nggak. Nah itu Allah sudah beri. Allah sudah berikan kita hidayah kepada Islam tanpa kita memintanya, ya. Tanpa kita memintanya. Dan itu Mannan, Al-Mannan tadi disebutkan, ya. Al-Mannan itu yang memberi tanpa diminta, diantara maknanya. Alladzi yabda'u bin nawali qabla su'ali, itu yang memulai pemberian sebelum diminta, itu Al-Mannan. Jadi Allah itu memang Masya Allah luar biasa baiknya. Makanya sangat bodoh ya orang yang menganggap Allah tidak baik. Sangat bodoh orang yang tidak kenal Allah dengan baik, ya. Karena memang segala ilmu itu nggak ada artinya kalau orang itu tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Sengsara, karena sengsara, ya. Orang yang nggak kenal Allah pasti sengsara. Kemudian Allah mengingatkan dengan karunia-Nya berupa apa? Tamkin li anbiya'ihi, pengokohan bagi nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam, wa li ibadil mu'minin, dan juga bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman dalam surat As-Saffat 114 sampai 118. Laqad mananna ala Musa wa Harun, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya, wa qaumahuma, dan kaum keduanya, minal karbil azim, dari kesulitan besar. Diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Wa nasarnahum, dan kami tolong mereka, fakanu humul ghalibin, sehingga mereka menjadi orang yang menang. Wa atainahumul kitabal mustabin, dan kami datangkan kepada mereka Alkitab yang jelas. Nah, ini nikmat yang lebih tinggi lagi. Kalau cuma selamat dari kejaran Fir'aun, itu selamat fisik doang, tapi hatinya masih kafir, percuma. Hatinya masih munafik, percuma. Maka Allah berikan anugerah lebih besar berupa kitab yang jelas. Siapa mempelajarinya, mengamalkannya, menjadi orang yang selamat hati dan badannya, dunia dan akhiratnya. Wa hadainahum as-siratal mustaqim, dan kami beri petunjuk. Wa atainahum al-kitabal mustabin, dan kami datangkan kepada keduanya kitab yang jelas. Keduanya, ya, bukan mereka. Dan kami beri petunjuk kepada keduanya jalan yang lurus. Itu anugerah Allah yang sangat besar kepada siapa? Musa dan Harun. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 5 dan 6, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, dan kami ingin untuk memberi anugerah kepada orang-orang yang lemah di muka bumi, dan kami jadikan mereka para pemimpin. Tadinya lemah dijadikan apa? Pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan merekalah orang-orang yang mewarisi bumi ini. Wa numakkina lahum fil ardi, dan kami kokohkan bagi mereka di bumi. Wa nuriya fir'auna wa haman, dan kami tampakkan
Fir'aun, Haman wa junudahuma, dan tentara keduanya, minhum, di antara mereka, makanu yahdarun, apa yang mereka takutkan. Ya, kami tampakkan kepada mereka apa yang mereka takutkan, yaitu adab, berupa adab di dunia, ya, tenggelam di Laut Merah itu pertama kali. Wa dzakara bi minnatihi, kemudian Allah juga mengingatkan anugerahnya ala ibadihi al-mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, berupa apa? Masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Ini anugerah paling tinggi nanti, terakhir ya. Sekarang belum. Sekarang baru diselamatkan dari sebab-sebab masuk neraka dan diberi petunjuk untuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan masuk surga. Jadi itu masuk surganya nanti, selamat dari nerakanya nanti, tapi sebab-sebabnya udah ada sekarang. Maka lihat apa yang kita tempuh, apa yang kita ambil, apakah sebab-sebab neraka atau surga. Kemudian wadakara wastish'aruhum, dan juga memberikan perasaan pada mereka lihadil minnah, terhadap karunia ini yang agung dan keutamaan yang besar. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, sungguhnya kami dulu di keluarga kami dalam keadaan takut. Ini ketika di dunia. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang yang kalau di dunia itu ketakutan kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah sampai nggak sempat takut kepada yang lain itu. Nggak takut miskin, nggak takut lapar, nggak takut, pokoknya dunia nggak takut pedang dan sebagainya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah berikan karunia kepada kami dan Allah lindungi kami dari adab yang beracun. Inna kunna min qablu nad'u, sungguh kami dulu, ya, sebelumnya menyeru Allah, beribadah pada Allah. Innahu huwal barrur rahim, sungguh Dia Maha baik, Maha penyayang. Surat At-Tur. Wa man arafa rabbahu subhana bihadzal ism al-azim, siapa yang kenal Rabbnya dengan nama yang agung ini, wa nawahdahu, dan bahasanya Allah semata, waliyul manni wal ata, penguasa anugerah dan pemberian, sahibul hibah wan na'ma, pemilik hibah itu hadiah, wan na'ma, dan nikmat. Semua nikmat ini hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang kenal Allah seperti ini, ya, Allah semata yang punya ini semua, aujabalahu dzalika, maka itu akan mewajibkan dia an yahmada rabbahu, untuk memuji Rabbnya, ala na'maihi, atas nikmat-nikmatnya, wa yashkurahu, dan mensyukurinya, ala fadlihi wa ataihi, atas karunia dan pemberiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia berkata, wahai Rabbku, bagilah untukku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Berilah kepadaku taufik, hidayah, agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya, yang kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardaunahu, dan agar kami bisa beramal saleh yang kau ridhoi. Doa ini juga ada di surat An-Naml, ya, pernyataan Nabi Sulaiman. Jadi berdoa minta apa? Minta bisa bersyukur.
Jadi bersyukur itu nikmat, tapi nggak bisa kalau nggak dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berdoa agar bisa berzikir itu. Berzikir itu nggak gampang. Walaupun kita gampang kok zikir, cuma ingat gitu, masa ingat nggak bisa? Ya kalau Allah nggak ingetin kita nggak bisa ingat. Kita bisa ingat Allah pasti didahului oleh ingat Allah kepada kita gitu. Karena Allah yang ingat kita duluan, maka Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengingat Allah. Waqad amarallahu ibadahu bisyukur. Allah telah memerintahkan hambanya untuk bersyukur dan melarang mereka dari lawannya, yaitu kufur nikmat. Wa athna ala ibadi syakirin. Allah memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Wa wa'adahum bi ahsanil jaza, dan Allah menjanjikan mereka dengan balasan yang terbaik. Wa ja'ala syukra sababan limazidil fadl, dan Allah menjadikan syukur itu sebagai sebab untuk tambahan karunia dan pemberian. Wa harisan, dan sebagai penjaga. Wa hafidhan, pelindung. Lil hibah wan nu'ma, melindungi pemberian Allah dan nikmatnya. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, lain syakartum la'azidannakum, kalau kalian syukur niscaya akan aku tambah untuk kalian. Ini janji Allah. Jadi syukur itu apa? Menyebabkan tambahan. Walain kafartum, tapi kalau kalian kufur tidak syukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku benar-benar keras. Jadi yang satu diberi ditambah nikmat, yang satu diadab. Nggak ada yang tengah-tengah, nggak diberi nikmat dan nggak diadab gitu, netral gitu, nggak ada. Jadi kalau nggak diberi nikmat malah justru menjadi adab. Nikmat kalau tidak disyukuri menjadi apa? Adab, ya. Naudzubillah min dzalik. Wa aujabalahu kadzalika alla yasta'milu nikmatallah. Kemudian juga Allah mewajibkan kepada hambanya agar tidak menggunakan nikmat Allah dan karunia-Nya Subhanahu wa ta'ala dalam maksiat kepada Allah. Diberi nikmat malah dipakai untuk apa? Maksiat. Badan, ya, badan itu nikmat. Orang maksiat pakai badan enggak? Pasti pakai itu. Makanya maksiat itu kufur nikmat. Segala bentuk kedurhakaan kepada Allah itu adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lama-lama kufur akbar. Kufur asghar, kufur nikmat itu kufur asghar. Tapi lama-lama bisa menjadi kufur akbar, kekal di neraka. Wa alla yudhifan ni'mah ilal mun'im wahda, dan tidak boleh menyandarkan nikmat kecuali kepada pemberi nikmat semata, yaitu Allah. Jangan ketika ada orang ngasih kita terima kasihnya luar biasa, orangnya dipuji-puji, tapi nggak mengingat Allah sama sekali. Ini bodoh, ini salah. Pemberian yang diberikan oleh orang kepada kita itu sejatinya apa? Pemberian Allah. Orang itu cuma sebab. Yang memberi nikmat semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kali alhamdulillah, terima kasih ya gitu. Alhamdulillah ke Allah dulu, terima kasih ke orang gitu baru. Jangan terima kasih nggak ingat alhamdulillahnya, ya. Jadi kita harus sadari bahwa setiap nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor satu itu syukuri Allah, baru berikutnya syukuri manusia. Dan ketika mensyukuri manusia pun bukan karena berharap dari manusia. Kalau dipuji-puji terima kasih biar nanti dapat lagi. Nah, kita mensyukuri manusia pun karena apa? Karena perintah Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi mensyukuri manusia pun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wallahu la syarikalah, Allah sendirian tanpa sekutu dalam masalah memberi nikmat. Khilafu man qala Allahu anhum, berbeda dengan orang yang Allah katakan tentang mereka, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah habis itu mengingkarinya.
wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah kafir, yaitu bi idofatihim an-ni'mah ila ghairil mun'im. Jadi maksudnya tsumma yungkirunaha, kemudian mengingkarinya, bentuknya apa? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu berterima kasihnya kepada makhluk, ya malah syukuran, sedekah bumi, sedekah laut, sedekah langit, itu orang-orang yang tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa aktsaruhum kafirun, memang kebanyakan mereka apa? Kafir. Kafir, orang-orang yang tidak bersyukur. Fallahumma lakal hamdu syukra, ya Allah, bagimu segala puji sebagai bentuk syukur. Walakal mannu fadla, dan milikmulah segala karunia sebagai keutamaan. Lakal hamdu bil Islam, bagimulah segala puji dengan adanya Islam. Walakal hamdu bil iman, dan hanya milikmu segala puji, hanya untukmu segala puji dengan keimanan. Walakal hamdu bil Quran, dan hanya untukmu segala puji dengan adanya Quran. Walakal hamdu bil ahli, dan hanya milikmu segala puji dengan adanya keluarga, wal mal, dan harta, wal mu'afa, dan kesejahteraan, kesehatan. Lakal hamdu bi kulli ni'mah, bagimu segala puji atas segala nikmat, an'amta biha, yang kau berikan dengannya, alaina, kepada kami, fi qadimin au hadithin, di masa lalu maupun yang baru, au sirin au alaniyatin, atau saat sembunyi ataupun terang-terangan, wa khasatin au amatin, yang khusus maupun yang umum. Lakal hamdu, maka bagimu segala puji, ala dzalika, atas semua itu, hamdan katsiran thayyiban, dengan pujian yang banyak dan baik, mubarakan, penuh dengan keberkahan, fihi, di dalamnya. Allahumma lakal hamdu hatta tardo, ya Allah, segala puji hanya milikmu sampai kau ridho. Walakal hamdu rabbana idza radita, dan hanya milikmu segala puji wahai Rabb kami jika engkau ridho. Ini namanya ucapan syukur, ya, pengungkapan syukur terhadap Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah anugerahi kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, apalagi nikmat yang besar, ya. Kalau nikmat kecil saja kita bisa ingat, kita ingat Allah, kita bersyukur, kita merasa butuh kepada Allah, apalagi nikmat-nikmat yang besar, nikmat kekal, nikmat abadi yang kita akan nikmati sampai selama-lamanya, ya, tidak ada akhir. Jadi jangan terlalu fokus dengan nikmat-nikmat yang terbatas, ya, seperti nikmat-nikmat duniawi, ya, semua itu terbatas, tapi lebih fokuslah kepada nikmat-nikmat yang mutlak, yang tanpa batas, yaitu berupa apa? Iman dan turunannya. Jadi lebih banyaklah antum memohon pada Allah kenikmatan iman dan turunannya daripada minta apa? Dunia seisinya. Dunia seisinya udah Allah sediakan buat kita memang. Tanpa antum minta, tanpa antum bersusah payah, memang Allah sudah siapkan itu. Tapi untuk iman, untuk perincian iman, itu semuanya hasil usaha kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha maksimal dan bertawakal, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.